أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para bapak, para ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar. Nikmat kesehatan untuk setiap sel tubuh kita, nikmat kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas, nikmat pendengaran yang sangat mahal, nikmat penglihatan yang tidak mungkin bisa kita beli dengan uang kita, nikmat akal yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, dan juga nikmat taufik yang dengannya alhamdulillah kita bisa berislam dan mau menerima sunnah, yang itu jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Dan alhamdulillah pula dengan nikmat-nikmatnya kita malam ini bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Salat Isya berjamaah, kita lanjutkan salat tarawih dan witir. Kita berharap semoga Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah kita, menjadikannya sebagai amalan yang penuh bobot yang berat di timbangan amal kita di hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, materi yang dibebankan kepada saya adalah tentang menjaga keutuhan iman. Namun yang penting sebelum kita membicarakan tentang bagaimana supaya kita bisa tetap beriman, bahkan iman kita semakin baik keadaannya, semakin menuju kesempurnaannya, kita perlu pahami dulu apa itu makna iman menurut Ahlus Sunnah atau menurut yang benar. Karena kalau di antara kita ada yang masih punya keyakinan seperti Murji'ah yang meyakini bahwasanya iman itu hanya tasdiqun bil qalb, pembenaran dengan hati alias keyakinan saja, ucapan dan perbuatan tidak termasuk dari iman, maka ya berarti pokoknya masih meyakini apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu benar, berarti ya utuh imannya. Karena itu orang-orang Murji'ah meyakini bahwasanya orang asalkan meyakini seluruh apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, meyakini benarnya, walau tidak beramal apa-apa, walau tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji walau mampu, dan setiap hari kalau nggak mabuk ya zina, kalau nggak gitu ya judi, tetap mereka meyakini orang seperti itu sempurna imannya. Karena mereka meyakini bahwa iman itu hanya keyakinan hati, dan iman itu sesuatu yang utuh, tidak terdiri dari banyak bagian. Sehingga kalau ada sebagian, ada semuanya. Itu adalah paham yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, bahkan termasuk salah satu dari 6 sumbernya kebid'ahan dalam akidah. Dan apabila kita memiliki paham seperti Khawarij, tentu yang namanya keutuhan iman itu adalah bahwa seorang hamba harus benar-benar sempurna di dalam melaksanakan seluruh kewajiban, setelah sempurna dalam mengilmui seluruh kebenaran, dan benar-benar tidak pernah melanggar satupun hukum dari hukum-hukum Allah, terutama dosa besar. Karena orang Khawarij meyakini walau orang itu beribadah kayak apapun, walau orang itu di atas tauhid dan sunnah, tapi kok sampai melakukan dosa besar, misalnya berzina atau minum khamr atau berjudi,
atau dosa besar yang lainnya, maka diyakini hilang sebagian imannya. Tapi karena iman itu suatu yang utuh, maka berarti kalau hilang sebagian ya hilang semuanya, maka dia menjadi orang kafir. Dan kalau nggak tobat sampai mati, kekal di neraka dan haram masuk surga. Kedua-duanya adalah sesat. Yang satu tadi Murji'ah ekstrim kiri, yang Khawarij ekstrim kanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah menjelaskan pengertian iman adalah tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan, atau wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, wa lahu syu'ab aksar min 70 syubhah. Yaitu iman adalah keyakinan hati dan ucapan lisan dan amalan anggota badan yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab tambahnya ketaatan, alias ketaatan dalam melaksanakan bagian-bagian dari iman. Semakin banyak bagian dari iman yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu dilaksanakannya, diucapkannya, diyakininya, berarti bertambah imannya. Dan berkurang dengan sebab kemaksiatan, alias kurang dalam ketaatannya. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan iman itu memiliki banyak bagian, bahkan lebih dari 70 bagian. Yang kalau ada sebagian, belum tentu ada semuanya. Hilang sebagian, belum tentu hilang semuanya. Dan orang yang di atas pokok keimanan, alias di atas tauhid, tidak berbuat syirik besar, tidak berbuat kufur besar, maka walau berbuat dosa besar, melakukan dosa besar, ini dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki untuk menyiksanya, menyiksanya. Namun tidak kekal di neraka. Al-muwahhidun fin nari la yukhalladun. Orang yang bertauhid di neraka tidak akan kekal, maka dia termasuk orang yang masih berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat, mentas dari neraka. Dan dalil-dalil yang menunjukkan itu sangat banyak dalam Quran dan Sunnah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, iman dijelaskan oleh para ulama Sunnah terdiri dari banyak bagian berdasarkan hadis Nabi SAW. Innal iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adraha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain. Hadis yang sangat masyhur. Sesungguhnya iman itu terdiri dari lebih dari 70 bagian. Iman itu terdiri dari banyak bagian, lebih dari 70 bagian. Bagian yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah. Perlu diketahui, arti qaul, ucapan yang dimaksud dalam Quran ataupun Sunnah itu tidak hanya qaul lisan, tapi juga qaulul qalb, perkataan hati, yaitu keyakinan, i'tiqad. Hatinya meyakini, lisannya mengikrarkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Itu bagian iman yang paling tinggi, dan itulah yang paling pokok, tauhid. Kemudian wa adnaha, sedangkan bagian yang paling rendah adalah imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalan,
apa itu duri, apa paku, atau sampah, atau batu, atau apa saja yang bisa mengganggu orang lewat. Wal haya syubhatun minal iman, dan rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan, satu bagian dari keimanan. Coba kita perhatikan hadis Rasulullah SAW yang mulia ini. Iman lebih dari 70 bagian. Berarti iman itu banyak bagiannya. Dan orang bertingkat-tingkat dalam kesempurnaannya melaksanakan seluruh bagian iman. Ada yang mungkin melaksanakan 25 bagian iman, ada yang 26, ada yang 30, ada yang 50, ada yang mungkin sudah mendekati kesempurnaan, dia sudah menerapkan 70 bagian iman pada dirinya. Ada yang mungkin sudah 70 lebih alias sempurna. Tapi bagi yang sama-sama melaksanakan 25 bagian iman, belum tentu sama tingkatan imannya. Karena dia dalam bagusnya melaksanakan, ini juga tidak sama nilai bagusnya, tingkatan bagusnya. Sama-sama melaksanakan sholat itu bagian dari iman. Sama-sama sholat saja kualitasnya nggak sama. Sehingga 1 juta manusia bisa 1 juta macam tingkatan iman. Meskipun bagian iman itu hanya 70 lebih bagian, 73 sampai 79 bagian. Karena kata-kata bid'un itu antara 3 sampai 9. Kemudian Nabi mengatakan bahwa iman itu bagian tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, baik ucapan hati berupa keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah maupun ucapan lisan. Berarti iman itu jenisnya ada yang jenis keyakinan hati, ada yang jenis ucapan lisan. Dan bagian dari iman pula, dan itu yang paling rendah adalah memikirkan gangguan derajat, dan itu perbuatan kaki melangkah kepada sesuatu yang ganggu itu dan tangan mengambilnya. Berarti termasuk bagian dari iman pula adalah perbuatan anggota badan. Dan rasa malu itu perbuatan hati. Perbuatan hati, jadi ucapan hati berupa keyakinan, ucapan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan itu bagian dari iman. Karena itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab dalam kitab sahihnya, bab iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'am yanqus bil maksiyah. Bab iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Artinya ucapan hati, keyakinan maupun ucapan lisan, dan perbuatan, baik perbuatan hati maupun perbuatan anggota badan yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Tidak seperti keyakinan Murji'ah maupun Khawarij, iman itu sesuatu yang utuh. Karena itu kalau judulnya menjaga keutuhan iman, ini mungkin judulnya perlu diralat. Menjaga bagusnya iman itu nggak apa-apa. Bila keutuhan, jangan-jangan digambarkan iman itu sesuatu yang utuh. Itu keyakinan Murji'ah sama Khawarij. Sebab itulah mereka sesat. Dan siapa dari kita yang sudah utuh dalam artian sempurna imannya? Belum ada. Rasulullah SAW itulah yang utuh imannya. Kemudian bisa bertambah, bisa berkurang. Ingat kalimat itu berarti ini sanggahan bagi Murji'ah dan Khawarij juga. Bertambah dengan bertambahnya ketaatan, berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dan jelas jamaah sekalian, semoga salam Nabi Allah. Berarti gambarannya keimanan itu ada bagian-bagian iman. Di antara 70 lebih bagian itu ada bagian-bagian jenis keyakinan yang itu harus kita, kalau kita ingin bagus dalam hal itu, dalam bagian keimanan jenis keyakinan, kita harus mengilmuinya. Kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya yang harus kita yakini, itu kita pelajari, kita pahami dengan benar, kemudian kita yakini sehingga terbentuk keyakinan yang benar. Keyakinan terhadap Allah Ta'ala,
keyakinan kepada para malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, tentang hari akhir, mulai tanda-tanda dekatnya hari kiamat sampai termasuk apa yang akan ada di alam barzakh, dan bagaimana tentang hari kiamat dan hari berbangkit, dan tentang kehidupan di mahsyar, di sana apa saja yang akan ditemui oleh manusia, dan tentang surga dan tentang neraka. Semuanya itu kalau kita ilmui semuanya sesuai hadap dari Allah dan Rasulnya, dan kita yakini apa adanya, saya yakinnya. Kemudian juga tentang takdir kita pahami dengan benar, sehingga kita tidak termasuk qadariyah maupun jabriyah, ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam takdir itu. Maka kita berarti dalam bagian-bagian iman jenis keyakinan itu bagus. Kemudian ada bagian-bagian keimanan jenis amalan atau jenis ucapan dulu. Maka seluruh lafaz-lafaz yang wajib pertama yang harus kita ilmui, kemudian baru lafaz-lafaz yang sunnah untuk diucapkan, dan segala ucapan kebaikan yang diajarkan kita pelajari, kita ilmui, kemudian kita ucapkan. Kemudian yang jenis amalan pun begitu, harus kita ilmui dari Quran dan Sunnah tentunya. Kemudian kita amalkan, dan di antara amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka semakin sempurna kita mengilmui agama ini, baik yang jenis keyakinan, jenis ucapan maupun jenis amalan, dan semakin sempurna kita dalam melaksanakan semuanya. Yang jenis keyakinan kita yakini tanpa ragu sedikit pun, yang jenis ucapan kita ucapkan dengan doa dan batin kita, kemudian yang jenis amalan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan terpenuhi syarat-syarat rukunnya dan adab-adabnya dan sebagainya yang diatur di situ. Maka berarti semakin sempurna iman kita, karena semakin sempurna bagian-bagian itu yang kita ambil dan kita amalkan pada diri kita. Itulah gambarannya bagaimana supaya iman kita itu mendekati kesempurnaan. Meskipun seseorang tidak boleh merasa sudah sempurna imannya, walau sudah seluruh bagian iman itu dia laksanakannya, dia yakininya, dia ucapkannya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, di antara bagian-bagian iman jenis keyakinan memang ada keyakinan yang barang siapa meninggalkannya menjadi kafir karenanya. Sehingga barang siapa yang tidak mau mengilmuinya, sehingga tidak bisa meyakininya karena tidak tahu aja tidak apalagi meyakini, maka dia masih kafir, belum muslim. Seperti keyakinan bahwa Allah ada, Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur dan pemelihara alam raya. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah satu-satunya pemilik Asmaul Husna dan As-Sifatul Ula. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya, walau dalam satu sifat saja. Keyakinan seperti ini kok tidak diilmui oleh seorang hamba, sehingga dia masih belum meyakininya, maka belum muslim lagi. Muslim aja belum, apalagi disebut mukmin. Juga keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah yang ditambah uluhiyah tadi, bahwa Allah sedia berhak disembah ibadahnya, sehingga hatinya belum terikat dengan peribadatan kepada selain Allah. Juga ada bagian-bagian iman jenis ucapan lisan yang barang siapa yang meninggalkannya, tidak melaksanakannya, tidak mengucapkannya, maka menjadi kafir karenanya alias belum muslim. Seperti dua kalimat syahadat, ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian juga ada jenis amalan, bagian-bagian iman jenis amalan yang barang siapa meninggalkannya, maka batal imannya. Seperti sholat 5 waktu,
Adapun meninggalkan zakat asalkan masih meyakini wajibnya, atau meninggalkan puasa tapi masih meyakini wajibnya, meninggalkan haji masih meyakini wajibnya, menurut yang rajih orang itu tidak kafir karenanya, namun dalam bahaya besar di akhiratnya. Dia terancam neraka. Tapi nas dalil memang ada yang menunjukkan seakan-akan dia kafir, tapi ternyata ada nas yang meringankan dalam artian tidak sampai menunjukkan kafirnya orang itu. Tapi kalau sholat ini menjadi kafir karenanya dalilnya banyak, dan dalil yang memalingkan dari hukum pengkafiran itu tidak ada, kecuali ya dalil muawwal, dalil takwil. Jamaah sekalian yang sudah salat Allah, namun banyak bagian-bagian dari iman itu orang belum melaksanakannya atau belum menerapkannya, tidak menjadi kafir. Bahkan kadang-kadang yang berkurang hanya kesempurnaan iman yang sunnah. Kalau amalan-amalan itu amalan sunnah, orang meninggalkannya, maka kesempurnaan iman yang wajib tidak terpengaruh. Yang berkurang adalah imannya, yang kesempurnaan imannya yang sunnah. Karena ada kamalul iman al-wajib dan ada kamalul iman al-mustahab. Seperti itu gambarannya. Jadi semakin kita ini meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, berarti semakin berkurang iman kita. Semakin kita ini melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, semakin bagus iman kita. Dan usul sunnah, pokok-pokok sunnah adalah i'tiqad, masalah keyakinan, akidah. Sehingga jangan meremehkan ilmu akidah. Karena orang walau sholat melaksanakan jenis amal tapi akidahnya rusak karena tidak mau mempelajarinya dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, maka bisa jadi dia terjerumus pada salah satu dari 72 akidah bid'ah yang masih akan mengantarkan dia ke neraka. Jamaah sekalian, itulah gambaran iman, insyaallah bisa tergambar, sehingga bagaimana kita menjaganya, kesimpulannya adalah kita harus mempelajari. Kalau kita ingin bagus iman kita dari segi keyakinan, kita harus mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar-benar bersumber dari Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman yang pas, tidak lebih dan tidak kurang, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, pas tengah-tengah sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai yang telah dipahami di zaman Nabi oleh para sahabatnya atas bimbingan Rasulullah. Kemudian kalau kita ingin bagus iman kita jenis ucapan, kita mempelajari ucapan apa saja yang diajarkan Nabi untuk diucapkan, kita amalkan, kita ucapkan semuanya, termasuk zikir pagi, sore, zikir ba'da salat dan sebagainya. Kemudian kalau kita ingin bagus iman kita dari segi amalan, maka kita harus pelajari fikih Islam yang menjelaskan tentang amal di dalam Islam. Maka sholat kita sesuai fikihnya, zakat kita sesuai fikihnya, puasa kita sesuai fikihnya, dan sebagainya yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka semakin bagus kita mengilmu dan kita tekun mengamalkannya, maka semakin bagus. Kemudian juga tentunya kita menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusaknya, merusak keyakinan maupun merusak ucapan maupun merusak amalan. Dan juga kita harus menjaga diri dari dosa-dosa, karena semua dosa itu juga mengurangi keimanan. Kiranya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan jamaah semuanya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.